Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan 3 pinjaman online yang mengautolunaskan hutang nasabahnya gitu ya. Atau hutang Anda itu bisa lunas sendiri secara otomatis gitu. Ya kenapa Bang kok bisa? Ya karena diasuransikan gitu ya. Video ini sebenarnya sudah saya ulang-ulang beberapa kali gitu ya, tapi masih banyak saja yang cemas, yang panik gitu kan, yang merasa nggak enak mungkin gitu ya, mempunyai hutang gitu ya. Nah, ini video ini akan saya ulang lagi gitu ya, agar Anda itu tidak merasa cemas, bisa melanjutkan hidup Anda, bisa memperbaiki kualitas hidup Anda lagi gitu ya. Kalau bisa menjadi kaya raya gitu kan, karena Anda sudah galbay pinjol, mungkin saudara banyak yang tahu, teman-teman banyak yang tahu gitu kan ya. Anda mulai hari ini stop mencemaskan hutang pinjol Anda karena diautolunaskan gitu. Anda tinggal mencari cara untuk berusaha atau bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi agar Anda menjadi lebih sejahtera gitu. Oke ya. Nah, sedikit info untuk Anda, pinjol itu sudah pasti diasuransikan gitu ya. Kalau untuk dulu pinjol itu memang belum diasuransikan. Namun karena banyaknya gagal bayar ya, OJK itu mewajibkan semua pinjol untuk menggunakan asuransi. Oke. Nah, makanya di sini saya akan menyebutkan 3 pinjol yang mengauto lunaskan hutang saya. Ya, akan saya buktikan di sini ya. Yang pertama itu ini yang baru ya, Dana Bijak. Gitu ya, Dana Bijak ini mengauto lunaskan hutang para nasabahnya gitu ya. Pada 29 bulan Mei 2023 dilakukan penghapusan piutang untuk ini nama nasabahnya ya, senilai Rp922.000 untuk nomor pinjaman bla bla bla. Dengan demikian, pinjaman tersebut dinyatakan telah dihapus bukukan dan dihapus tagihkan dari platform Dana Bijak. Atas kepercayaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, jika sudah telah dihapus bukukan dan dihapus tagihkan, maka nama Anda sudah tidak ada di aplikasi Dana Bijak maupun di OJK-nya. Gitu ya, karena sudah dihapus semuanya, sudah dihapus bukukan, sudah dihapus tagihan, sudah dihilangkan nama Anda gitu ya. Jadi ini auto lunas gitu. Oke ya, yang pertama Dana Bijak, yang kedua adalah kredit pintar gini ya. Nah, ini kredit pintar ya, ini slik OJK saya gitu ya. Ini PT Bank Jago Tbk Bank Artos Indonesia atau pinjolnya itu kredit pintar. Nah, saya galbaynya itu 6 juta rupiah. Oke, saya galbaikan. Nah, di sini di kondisi ini, di kolom kondisi itu keterangannya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor atau asuransi gitu ya. Kalau saya nggak galbay, di sini kondisinya itu lancar kalau nggak salah gitu ya. Lancar gitu. Nah, di sini juga sama. Kualitasnya itu saya lancar. Padahal saya galbay 6 juta rupiah di kredit pintar. Kredit pintar ini pinjol yang cukup besar gitu ya, karena dari PT Bank Jago juga gitu. Tapi tetap saja melunaskan hutang saya gitu. Nah, Bang, kapan Bang pinjol itu akan mengauto lunaskan hutang saya gitu ya. Nah, karena ada kasus dari Dana Bijak yang tiba-tiba mengauto lunaskan hutang-hutang para nasabahnya gitu ya. Bisa saya simpulkan bahwa pinjol itu akan mengauto lunaskan hutang Anda setelah 1 tahun lebih. Jadi urutannya Anda galbay, dipinjol apapun gitu ya, Anda akan ditagih selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu ya. Oke, bahkan ada yang sampai 1 tahun juga masih ada yang nagih gitu ya. Tapi kebanyakan pinjol-pinjol itu akan menagih sampai 6 bulan saja gitu ya. Setelah 6 bulan Anda sudah mulai sepi tuh tagihan ya kan. Mau pinjolnya yang pinjol besar, mau pinjolnya pinjol kecil gitu ya. Setelah 6 bulan Anda akan tidak ditagih lagi atau mulai sepi. Oke. Nah, 6 bulan kemudian pinjol Anda itu akan dihapus bukukan atau dihapus tagihkan. Sama seperti saya ya di PT Bank Jago ini atau di kredit pintar ini gitu ya. Awal-awalnya 6 bulan pertama itu saya ditagih gitu ya melalui WA, bahkan DC lapangan kredit pintar itu ke rumah saya sekali gitu ya. Lalu kesana-sananya tidak balik-balik lagi gitu karena saya marahin gitu ya, saya nggak mau bayar, terserah, tidak peduli. Saya bilang ke DC-nya seperti itu ya, saya tidak peduli
Mau lunas mau enggak itu urusan perusahaan kamu. Ya, ngapain minjemin dana gitu kan ya, tidak ada agunannya gitu kan. Kita ini kuat loh sebagai nasabah pinjol itu, kita ini kuat. Yang pertama tidak ada agunannya. Jelas kalau tidak ada agunannya tidak ada yang bisa ditarik. Ya, DC pinjol tidak bisa menarik barang-barang di rumah Anda. Seperti itu. Jadi saya itu langsung membuat DC Kredit Pintar itu berpikir bahwa menagih saya itu sia-sia. Gitu ya, Anda wajib mempunyai strategi tersebut gitu ya. Ketika DC lapangan itu datang, Anda wajib membuat DC lapangan itu merasakan bahwa menagih Anda itu sangat sia-sia sekali gitu ya. Caranya gimana, Bang? Caranya dengan mengetahui bahwa pinjol itu tidak punya agunan gitu loh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda secara senang hati ingin dimasukkan ke slik OJK. Gitu ya, biasanya DC lapangan itu nanti akan bilang, ini Bu datanya nanti akan masuk blacklist slik OJK gitu kan ya. Nah, Anda bilang ya sudah, masukkan saja, saya tidak peduli gitu ya. Mau masuk slik OJK, mau masuk BI checking, mau masuk AFPI gitu ya, saya tidak peduli, saya tidak mau bayar ya, mohon maaf ini Mas ya gitu. Jadi dengan mengetahui kelemahan-kelemahan pinjol gitu ya, DC lapangan itu tidak akan mau datang-datang lagi, sama seperti DC Kredit Pintar saya ini. Oke. Nah, ini pinjol yang kedua ya, Kredit Pintar. Pinjol yang ketiga, Kredivo ya, bisa kita lihat di sini PT Financial Finance Indonesia. Itu adalah Kredivo. Nah, saya Galbay Kredivo ini pay letter ya. Saya kalau nggak salah Galbay itu pay letter 4.082.000 sekian gitu ya. Bisa dilihat ini ya. Juni telat 47, Juli telat 78 hari gitu ya. Sampai April 351, hampir 1 tahun gitu ya. Nah, setelah Mei 2022 itu berhenti gitu ya. Berhenti, saya tidak ditulis telat lagi karena apa? Karena sudah diasuransikan. Di sini di kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya, dan di sini kualitasnya lancar gitu. Kalau Anda tidak diasuransikan, itu Mei itu masih berlanjut. Telat sampai berapa? Juni juga terus gitu ya. Tapi kalau diasuransikan ya, ini kan setahun nih ya, 351 gitu kan ya, 350 lah anggap saja, itu sudah diasuransikan. Ini pinjol besar loh ya, Kredivo, PT Financial Finance Indonesia ya. Jadi jangan menganggap bahwa waduh pinjol besar nih, lawan kita ini pinjol yang besar. Tidak ya, tidak seperti itu. Jangan beranggapan seperti itu. Oke, semua pinjol itu sudah di cover oleh asuransi. Ini sudah saya buktikan ya. Selama 1 tahun saya Galbay di Kredivo itu sudah diasuransikan. Dan Anda juga perlu mengecek slik OJK Anda. Bagi Anda yang sudah mungkin Galbay 1 tahun lebih gitu ya, atau 1 tahun gitu ya, di banyak aplikasi pinjol legal OJK yang besar-besar juga ya. Kemungkinan sangat besar sekali, 80% sampai 90% hutang Anda itu sudah dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor, yakni asuransi gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah mau Galbay segimanapun, mau Galbay dipinjol apapun ya, itu tidak akan masalah ya. Jangan pikiran hutang Anda ya, Anda masih mending mikiri hidup Anda saja yang dari dulu itu mungkin belum sejahtera gitu. Yang ngapain ngurusin begini nih ya, saya sudah telat 351 hari dilunaskan gitu ya. Kalau sudah dilunaskan ya sudah gitu kan ya. Di sini juga kualitasnya lancar. Ini berbadan hukum gitu ya. Ini berbadan hukum. Slik OJK itu ada hukumnya. Oke, jadi hutang saya secara hukum di Indonesia itu sudah lunas gitu ya. Oke ya, ini resmi loh ya. Hutang saya dilunaskan itu resmi gitu. Makanya Galbay pinjol tidak masalah sama sekali. Ya, yang masalah adalah Anda sudah Galbay pinjol tapi masih cari pinjol-pinjol yang lain. Anda sudah Galbay pinjol masih belum sejahtera saja. Ya, atau Anda belum sejahtera tapi Anda itu sudah kerja keras, itu bagus. Gitu ya. Anda sudah kerja gitu ya, mulai kerja lagi, mulai semangat lagi, itu bagus gitu. Walaupun belum sejahtera nggak apa-apa, insya Allah gitu ya. Insya Allah rezeki saya doakan semua viewer atau penonton saya atau subscriber saya itu dimudahkan rezekinya gitu ya. Bisa beli-beli barang yang dibutuhkan, yang diinginkan gitu ya. Bisa makan enak ya. Besok libur ya, Kamis ya. Nah, itu adalah waktu Anda untuk me time dengan keluarga Anda. Lupakan pinjol Anda. Oke ya. Segitu dulu video kali ini, semoga membantu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.